Keputusan amnesti dan abolisi diambil oleh Bapak Prabowo, saya langsung pergi ke Solo untuk bertemu Pak Jokowi, bertanya tentang hal itu. Apakah benar bahwa Pak Jokowi diajak bicara soal pengambilan keputusan abolisi dan amnesti itu? Ternyata jawaban Pak Jokowi tidak. Dan beliau menyadari bahwa beliau saat ini hanya rakyat biasa dan tidak punya kewenangan apapun. Sementara pemberian abolisi dan amnesti itu merupakan hak prerogatif dari Pak Presiden. Beliau menjawab seperti itu. Kemudian beliau juga memberikan semangat kepada saya untuk terus bersuara apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi, sesuai dengan kondisi perpolitikan yang ada di tanah air. Langsung ke Solo. Nah, itu semua mau saya konfirmasi bahwa itu semua benar. Karena saya waktu ke Solo ke rumah Bapak Jokowi itu bertemu dengan Mbak DJ. Saya mendengar apa yang disampaikan. Bapak Jokowi itu berpesan, lalu ini bagaimana Pak? Kalau memang itu suara itu benar, suarakan terus. Ya, bagi kami amnesti dan abolisi itu ya tidak benar. Ya udah, jangan takut, suarakan terus. Di balik stabilitas politik nasional itu lebih penting daripada kepentingan. Jadi salah satu kebobrokan ya yang membuat negara ini tidak maju-maju adalah orang-orang seperti ini ya. Memang kami ini dulu adalah pendukung Prabowo di 2024 ya. Tapi bedanya si Mbak ini ya, dia ini mendukung orang ya tanpa rasionalitas ya. Tapi saya pakai rasional ya. Dia nggak pakai otak, saya pakai otak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Ternak Mulyono yang merasa tidak terima gitu ya. Ya bukan orang lain saja, saya juga sebetulnya kecewa lah seperti itu ya dengan pemberian amnesti dan abolisi oleh si Wawok kepada 2 narapidana korupsi kan seperti itu. Nah ini ada ya Ternak Mulyono yang memang agak keras gitu ya dalam tanda kutip kalau membuat konten ya, seorang perempuan. Tentu teman-teman sudah tahu lah ya kan. Iya memang betul ya, siapa dia, DJ anak jenderal, betul ya. Ya, jadi ini Ternak Mulyono tidak hanya keluar-keluar di media sosial seperti yang lainnya, seperti juga halnya kami gitu ya, yang bisanya cuma keluar-keluar di media sosial tanpa aksi nyata. Ya harus jujur lah ya kan, iyalah. Nah Mbak DJ ini nggak keluar-keluar aja gitu loh ya kan. Nah begitu ada apa namanya itu pemberian amnesti dan abolisi kepada 2 terpidana korupsi ya kan. Nah Mbak DJ ini langsung menyempatkan diri mengunjungi kediaman Jokowi ya kan, dan langsung bertanya kepada Jokowi sekaligus meminta pendapat dan masukan termasuk nasihat kepada Jokowi terkait posisi Ternak Mulyono ini bagaimana ya, kurang lebih seperti itulah. Dan katanya, kata Jokowi ya, ini adalah pernyataan netizen ya, saya tidak mendengar sendiri dari Jokowi ya, ini pernyataan netizen. Kata Jokowi ya kan, ya dirinya benar-benar tidak tahu dan tidak pernah diberitahu ya tentang rencana pemberian amnesti dan abolisi kepada 2 terpidana tersebut. Dan kata netizen, Jokowi berpesan ya kepada Mbak DJ anak jenderal, kalau memang amnesti dan abolisi itu dianggap tidak tepat, maka teruslah bersuara dan disuarakan gitu ya. Waduh. Ini ngeri sedap gitu ya, ngeri banget gitu loh. Benarkah bahwa si Wowo itu sudah terang-terangan ya kan meninggalkan Jokowi dan mengibarkan bendera perang? Waduh. Dalam tanda kutip ya maksudnya ya. Jadi jangan terlalu disikapi berlebihan. Apakah Wowo lupa bahwa dia menjadi presiden itu karena bantuan ya, bantuan, sekali lagi saya katakan bantuan Jokowi. Nggak ngerti lah. Ternyata bukan hanya kacang loh teman-teman ya yang lupa kulitnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Keputusan amnesti dan abolisi diambil oleh Bapak Prabowo, saya langsung pergi ke Solo untuk
bertemu Pak Jokowi bertanya tentang hal itu, apakah benar bahwa Pak Jokowi diajak bicara soal pengambilan keputusan abolisi dan amnesti itu. Ternyata jawaban Pak Jokowi tidak. Dan beliau menyadari bahwa beliau saat ini hanya rakyat biasa dan tidak punya kewenangan apapun. Sementara pemberian abolisi dan amnesti itu merupakan hak prerogatif dari Pak Presiden. Beliau menjawab seperti itu. Kemudian beliau juga memberikan semangat kepada saya untuk terus bersuara apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi, sesuai dengan kondisi perpolitikan yang ada di tanah air. Dan tidak ada satu kalimat pun dari Bapak Jokowi yang menahan saya untuk berbicara tentang amnesti dan abolisi. Saya jadi teringat dengan nasihat beliau bahwa meskipun kita dimusuhi, dijauhi, kita tetap harus berbicara yang baik-baik. Meskipun kita dihina, difitnah, dihujat, kita tetap harus bicara yang baik-baik. Kita tidak boleh menghina, menghujat balik. Kita usahakan kita tidak berbicara yang buruk-buruk tentang orang tersebut. Meskipun kita diberikan rasa sakit hati yang teramat dalam, kita tetap harus bisa mengontrol ucapan, mengontrol hati untuk tidak menyakiti mereka yang telah menyakiti kita gitu. Jadi tidak ada kamusnya dalam hidup Bapak Jokowi itu balas dendam, itu tidak ada. Tidak ada dalam kamus Bapak Jokowi itu memberikan karma pada orang lain, itu tidak ada. Kalau ada kejadian-kejadian aneh setelah orang itu menghina Pak Jokowi, itu di luar dari keinginan Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi menginginkan kita semua pembela Pak Jokowi itu tetap santun dalam berkata-kata, tidak menghina, tidak menghujat. Nah, itu pelajaran yang saya petik ketika saya mendukung beliau. Dulu saya itu kasar sekali dalam berkata-kata. Tidak ada aling-aling. Sampai sekarang saya masih begitu. Tapi saya sudah mulai menghilangkan kata-kata yang tidak sopan. Ya, kalau kata-kata sekedar ngomong dasmu, modiar, itu ciri khas. Ciri khas orang Jawa Timur yang tidak bisa dihilangkan. Itulah kenapa sampai detik ini saya tetap tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Iya, barusan adalah pernyataan Mbak DJ anak jenderal ya. Ya tadi sudah saya spill sedikit di bagian depan pada saat opening. Yang jelas ya, saya ingin mengomentari Mbak DJ-nya ya. Ya tentu teman-teman sudah familiar lah dengan yang namanya Mbak DJ ya. Memang Mbak DJ ini kalau membuat konten itu agak-agak kata-kata atau diksi yang digunakan itu ya kurang bersahabat bagi orang kebanyakan. Tetapi ya kita harus memaklumi karena karakter tiap orang itu beda-beda. Tetapi faktanya Mbak DJ ini adalah ternak Mulyono yang tidak seperti ternak Mulyono kebanyakan. Yang kebanyakan emang gimana bang? Yang kayak saya ini, yang kayak kami ini, cuma keluar-keluar di media sosial, tapi nggak ada kerjaannya, ya nggak ada ya. Tindakan nyatanya nggak ada, ya cuma bikin konten ya kan, mencoba menjadi penyeimbang ketika banyak pihak yang menyudutkan Pak Jokowi, cuma itu aja. Tapi Mbak DJ anak jenderal ini menyempatkan diri datang ke Solo, bertamu ke rumah Pak Jokowi, bertemu Pak Jokowi, ya kan? Jadi apapun kata teman-teman yang Mbak DJ ini kasar, Mbak DJ ini seperti ini, ya memang itu karakter Mbak DJ, tetapi faktanya dia adalah ternak Mulyono yang tidak hanya omon-omon, dia melakukan aksi nyata gitu loh, ya kan? Ya minimal seperti itulah penghargaan saya kepada Mbak DJ anak jenderal. Lanjut. Apa yang disampaikan oleh pendukung Pak Jokowi terkait bahwa Bapak Jokowi sudah mengetahui dan sudah komunikasi dan sudah setuju dengan amnesti dan abolisi, itu Mbak DJ bilang itu tidak benar. Mbak DJ menyampaikan ya kenapa itu tidak benar, karena Mbak DJ sendiri setelah adanya amnesti dan abolisi itu langsung ke Solo teman-teman, langsung ke Solo. Nah itu semua mau saya konfirmasi bahwa itu semua benar, karena saya waktu ke Solo ke rumah Bapak Jokowi itu bertemu dengan Mbak DJ. Secara kebetulan kami bertemu di sana, mungkin karena berjodoh ketemu di Solo, akhirnya kami ketemu gitu loh, dan akhirnya disitulah kami saling mengenal. Nah ini buktinya. Jadi kan kalau kita main ke rumah Bapak Joko Widodo, keluar dari itu kan kita dikasih kaos ini teman, dikasih t-shirt gitu. Nah jadi saya mendengar apa yang disampaikan Bapak Jokowi itu berpesan, lalu ini bagaimana Pak, kalau memang itu suara itu benar, suarakan terus ya. Bagi kami amnesti dan abolisi itu ya tidak benar,
ya udah jangan takut, suarakan terus, begitu. Itu saya mendengar langsung Mbak DJ dan Bapak Jokowi itu berbicara seperti itu. Jadi pada dasarnya yang namanya amnesti dan abolisi itu tidak mungkinlah melibatkan Bapak Joko Widodo, ya kan? Artinya tidak mungkin Bapak Prabowo meminta izin kepada Bapak Jokowi. Kan kita semua udah tahu teman-teman bahwa Bapak Jokowi itu udah purna tugas dan saat ini sudah purna tugas ya, sekali udah purna tugas. Jadi tidak mungkinlah Kepres atau hak prerogatif presiden itu ditanyakan sama mantan presidennya, kan nggak mungkin. Dari situ aja udah logikanya seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman pendukungnya Bapak Jokowi yang mengatakan bahwa amnesti dan abolisi itu sudah atas restu Bapak Jokowi, semuanya sudah saling berkoordinasi dengan Bapak Jokowi, itu tidak benar. Karena kami mendengar langsung dengan yang bersangkutan yang bernama Bapak Joko Widodo gitu loh. Karena kami ini tetap patokan kami itu hukum, sehingga apa yang menurut kami tidak sesuai dengan logika hukum, dengan ilmu hukum, ya sudah, ya tidak benar, ya kami katakan tidak benar gitu loh. Dan memang kami ini juga tidak dibayar oleh siapapun. Ya contoh ketika kami mengatakan ini amnesti dan abolisi itu tidak benar, siapa yang bayar kami? Ya kan, logikanya gitu loh. Kemudian di sisi sebelah misalnya ada yang mendukung amnesti dan abolisi itu benar, ya kami juga tidak menuduh kalau kalian berbicara seperti itu kalian dapat sponsor gitu loh dari koruptor mungkin kan gitu. Kami nggak menuduh begitu. Nah tapi kita ini sama-sama loh punya pendapat, dan pendapat itu juga didasari berdasarkan pemahaman masing-masing. Dalam hukum itu ada namanya kepastian dan keadilan, sebuah duit tunggal, dua tapi satu, yang mana itu semua ketika kepastiannya dihilangkan maka keadilan akan dipertanyakan, seperti yang terjadi saat ini terhadap amnesti dan abolisi. Nah, ya, jadi pernyataan Mbak DJ anak jenderal yang katanya bertemu dengan Jokowi di Solo ya setelah atau pasca pemberian abolisi dan amnesti yang dilakukan oleh si Wawok kepada 2 terpidana korupsi gitu ya, itu ternyata bukan omon-omon. Ya, netizen barusan adalah saksi matanya bahwa yang bersangkutan bertemu Mbak DJ di Solo di rumah Pak Jokowi ketika sama-sama bertamu ke rumah Pak Jokowi, dan netizen barusan juga menyampaikan pernyataan Pak Jokowi gitu ya, bahwa memang Pak Jokowi tidak tahu menahu, tidak mengerti, tidak dikabari, tidak diberitahu tentang rencana pemberian amnesti dan abolisi kepada 2 tersangka korupsi tersebut, ya kan? Dan juga netizen barusan menyampaikan pesan Pak Jokowi ya. Jadi saya bukan memprovokasi, saya bukan menyebarkan hoax ya. Jadi bahwa Pak Jokowi menyatakan bahwa silakan dilanjutkan, terus disuarakan kalau memang melihat atau menilai abolisi dan amnesti tersebut keliru. Ini bukan pernyataan saya dan saya tidak bermaksud mengompor-ngompori. Ini adalah pernyataan netizen barusan yang mengaku bertemu langsung dengan Bapak Jokowi dan mendengar pernyataan Pak Jokowi. Oke ya, paham ya? Iyalah, lanjut. Besar di balik itu. Ya. Stabilitas politik nasional itu lebih penting daripada kepentingan. Jadi salah satu kebobrokan ya yang membuat negara ini tidak maju-maju adalah orang-orang seperti ini ya. Memang kami ini dulu adalah pendukung Prabowo di 2024 ya. Tapi bedanya si Mbak ini ya, dia ini mendukung orang ya tanpa rasionalitas ya. Tapi saya pakai rasional ya. Dia nggak pakai otak, saya pakai otak gitu. Artinya apa? Ya kita harus bisa menilai ya. Kalau memang benar kita akan dukung, tapi kalau salah ya salah, tidak didukung ya. Kalau kamu sudah tahu ya kebijakan Prabowo seperti itu yang sudah mulai menyengsarakan rakyat sekarang, bahkan dengan putusan-putusan yang aneh-aneh seperti itu, tetapi tetap kamu dukung, tetap kamu puji, tetap kamu sanjung, itu sama saja kamu mendorong dia ke lubang jurang ya, yang paling dalam ya. Jadi kalau sebagai masyarakat yang cerdas ya perlu mengkritisi ya. Kalau salah kita kritik ya, supaya dia tahu oh iya itu nggak benar gitu ya. Jadi jangan dipuji terus. Itu sama aja kamu itu ya menjerumuskan dia nantinya ya. Terus yang kedua, kamu tidak punya kapasitas ya untuk mengomentari putusan pengadilan pidana yang sudah dijatuhkan kepada Hasto dan juga kepada Tom Lembong. Karena saya perhatikan kalau saya ikuti PT kamu seolah-olah lebih hebat dari hakim tuh ya. Lebih hebat dari jaksa. Kamu bukan siapa-siapa, nggak ngerti apa-apa kamu di sana itu ya.
Mereka yang sudah melihat semua itu, bukti-bukti ya. Jadi seperti yang dibilang Pak Burhanuddin Jaksa Agung itu, mereka tidak sekonyong-konyong, mereka tidak berpolitik. Putusannya itu sudah rigid, sudah sesuai prosedur semua, dan dengan alat bukti dan bukti-bukti yang lain ya. Dan kamu lihat dalam kasus itu Pak Mahfud MD mengatakan bahwa ya putusan terhadap Tom Lembong itu ya itu sudah memenuhi unsur dan no debat katanya ya. Oke, untuk Hasto, kamu lihat enggak waktu persidangan sampai orang yang Hasto suruh mundur itu menangis-menangis di persidangan. Terus adanya skenario-nya Hasto sampai suruh rendam tuh ya HP. Jadi Anda tidak punya kapasitas untuk masuk di dalam perkara itu ya. Kalau memang Prabowo sudah membuat ya keputusan dengan hak prerogatif dia, itu silahkan saja ya. Tapi bagi saya itu adalah kebijakan yang sangat goblok, yang sangat tolol ya. Karena kenapa? Seperti Hasto Kristianto ya diberikan amnesti itu. Coba kamu cari sekarang, kapan ada di negara ini yang hanya baru berapa hari ya ditahan, di penjara, terus langsung dapat amnesti? Tidak ada itu. Bahkan di seluruh dunia tidak ada itu ya. Jadi ingat itu. Jadi menurut saya kamu tidak punya kapasitas mengomentari itu. Dan yang kamu bilang bahwa ada kepentingan bangsa ya, stabilitas politik, tidak ada itu, nol besar ya. Tidak penting itu. Karena seperti yang dibilang Pak Jokowi, dukungan parlemen ya buat Prabowo itu ada 82% di sana. Dukungan masyarakat juga sangat kuat. Jadi tidak penting, PD Perjuangan itu nggak penting, Hasto itu tidak penting. Apakah anggap Hasto itu sangat orang yang luar biasa gitu loh? Jadi membuat stabilitas negara ini jadi goncang gara-gara dia? Tidak ada itu. Omon-omon semua itu ya. Kepentingan bangsa sekarang ini adalah memberantas korupsi ya. Kamu lihat sekarang dengan putusan seperti itu, gaduh semua kan? Karena masyarakat tidak akan terima ya koruptor dilepaskan. Ingat itu. Jadi Iya, sebelumnya saya memohon maaf ya jika ada kata-kata kasar gitu ya yang disampaikan oleh netizen barusan gitu ya. Karena maksud kami menyajikan konten reaction politik ini ya bukan memvalidasi atau menyetujui penggunaan kata-kata yang tidak sopan dan lain sebagainya. Ya kalau memang nggak sopan ngapain bang dijadikan materi, mungkin teman-teman bertanya begitu. Nah masalahnya terkadang itu isi komentarnya itu masuk akal dan sangat berharga sekali. Tetapi dalam menyampaikan pendapat atau komentarnya itu kadang-kadang ada bumbu-bumbu, ada bunga-bunga kata-kata yang kurang enak didengar. Nah ini kami repot itu kan. Mau kami misalnya kami kami sensor terlalu banyak ya kan, butuh waktu ribuan tahun untuk menyensornya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tolong dimaklumi dan jangan diikuti. Tetapi saya setuju dengan isi pernyataan netizen barusan terkait pendapat Mbak Ririn di bagian depan gitu ya. Jadi ya rekonsiliasi, persatuan dan kesatuan itu memang penting di atas segala-galanya. Tetapi kan tidak etis juga kalau demi persatuan kita memaafkan maling. Coba bayangin ya kan. Sementara itu maling itu mencuri bukan karena dia lapar. Beda lagi, orang mencuri karena lapar, itu beda lagi. Nah ini mencuri untuk memperkaya diri sendiri, maling, ini katanya Kak Onyot ya kan, ini udah DNA-nya nyolong gitu loh. Jadi maupun dia melarat ataupun kaya ya nyolong tetap. Nah itu nggak bisa dijadikan dasar persatuan, rekonsiliasi dan lain sebagainya ya. Lanjut. Ada ya presiden sekarang di Indonesia ini ya. Ada presiden di Indonesia sekarang ini ya. Rakyat protes. Dikatakan memberontak. Rakyat mengkritik, katanya memberontak. Aneh. Ya. Rakyat lapar dibiarkan. Rakyat tidak makan, kelaparan, kemiskinan dibiarkan. Malah ada orang korupsi, malah dibuat kenyang-kenyang sama, dikenyangin sama presidennya, malah didukung korupsi. Orang korupsi, koruptor malah didukung. Lah rakyat kelaparan malah dibiarkan. Sama bendera PIS, sama bendera bajak laut takut. Ngancam-ngancam. Kalau tidak mengibarkan bendera merah putih, saya tangkap seluruh rakyat Indonesia. Kenapa harus tangkap? Ya. Aduh, nggak malu rasanya itu ya. Alah. Iya.
Saya tidak tahu teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Bang Randy barusan ya, saya tidak mengerti. Maksudnya adalah apakah benar, ya kan? Presiden kita saat ini mengancam gitu, mengancam rakyatnya yang memberikan kritik, mengancam rakyatnya yang memberikan masukan ya, dan lain sebagainya. Saya tidak mengerti karena memang ya setahu saya kapan sih Prabowo mengancam rakyatnya yang memberikan kritik? Menurut saya sih enggak ya. Tapi siapa tahu saya kudet gitu ya, kurang update ya. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Lanjut. Rekan-rekan, masih dalam rangka mengkritisi Pak Prabowo yang kita dukung. Jadi sampai hari ini kita masih komit mendukung pemerintah. Tapi ada catatan-catatan yang tercecer yang harus kita beri masukan karena itu membahayakan menurut kita. Yang lalu kita bicara soal amnesti yang diberikan kepada Hasto yang dikomentari banyak pihak itu menjadi kontraproduktif dan sangat menyakitkan beberapa pihak di akar rumput kita gitu, karena begitu luar biasanya mereka menyerang kabinet sebelumnya, menyerang Pak Jokowi dan sebagainya. Itu sudah lewat. Tadi pagi saya juga melihat ada pidato-pidato Pak Prabowo tentang pertumbuhan ekonomi, menurunnya kemiskinan, menurunnya pengangguran. Ini sebenarnya yang saya takutkan karena ini kabinet Pak Prabowo adalah kabinet politik. Jadi ini bukan Kopassus gitu. Kalau Bapak dulu di militer, mungkin mereka tidak berani berbohong karena begitu ketahuan Bapak akan taboi mereka. Tapi sekarang anak buah Bapak yang 48 plus BUMN dan sebagainya itu orang politik yang tidak punya rasa malu dan mereka akan berbohong setiap saat untuk menyelamatkan batang hidungnya saja gitu. Nah, itu pengangguran yang mana yang turun? Kemiskinan yang mana yang turun begitu kan? Kenaikan ekonomi di kuartal 2 yang 5,12 dari 4,48 itu, yang naik itu di mana? Sudah banyak analisa Pak. Itu naik bisa saja dari segi pertambangan, dari ekspor dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya, di bawah ini ya masih juga sakit gitu. Kita nih di akar rumput kita tahu bagaimana daya belinya berkurang, jualan berkurang dan sebagainya. Jadi Bapak harus klaster juga, itu tidak bisa digeneralir seperti itu. Nah, ini bahayanya apa? Kalau terus Bapak pidato seperti ini, seperti saya katakan, itu akan diketawain orang terus-menerus, pasti. Sekarang ini begitu banyak makian kepada Bapak sudah beredar di mana-mana. Ini sebenarnya sangat kita khawatirkan gitu. Bapak tahu, 3 hari yang lalu saya bicara tentang amnesti Hasto. Di satu TikTok saya saja sampai hari ini, pagi tadi sudah 500 ribuan yang mengomentari itu. 90% itu betul-betul sudah lari dari Pak Prabowo yang diharapkan dulu begitu tegar, begitu bisa meneruskan program Pak Jokowi. Mereka sudah hopeless semua sekarang. Sudah tidak ada harapan, mereka bilang begitu. Makanya mereka sudah ngelirik PSI dan sebagainya. Karena itu dianggap sebagai wadah yang di dalamnya ada Pak Jokowi dan Gibran. Jadi image dari Pak Jokowi itu begitu masih menguat, Pak. Bapak jangan coba-coba bergeser ke sana sini main ludrukan kayak gitu kepada PDIP dan sebagainya. Ini sangat menyakitkan dan membahayakan Bapak. Ini masukan untuk Bapak, ya. Nah, yang lain-lain saya pikir rekan-rekan kaula muda, anak-anak muda kita, saya kasih sebuah analogi yang harus kalian simpan. Bahwa Indonesia ini dipimpin oleh 7 presiden yang sudah lalu dan sekarang memasuki presiden ke-8. 7 itu 42 tahun diperintah oleh militer. Kita bukan bicara soal dikotomi militer dan sipil, bukan itu maksudnya. Tapi keberhasilannya itu yang harus kita lihat. Itu gaya kepemimpinan yang top down kalau militer. Kalau Pak Jokowi itu masih semi top down, tapi dia ada bottom up. Jadi artinya mendengar apapun yang ada dari masyarakat, dia dengar, dia analisa, baru nanti dia mengambil keputusan, gitu kan. Memutuskan BBM Papua sama dengan Jawa, itu bukan pekerjaan mudah. Memeratakan pembangunan, membuat
jalan bypass tol di Papua itu bukan sembarangan. Jadi mereka itu melihat Pak Jokowi begitu bijaksananya. Nah, tapi kalau top down terus cuma ngebrak meja, pidato keras-keras seperti Pak Prabowo sekarang itu, bicara soal pemberantasan korupsi dan sebagainya. Undang-undang perampasan aset aja Bapak nggak selesaikan sampai sekarang, udah 10 bulan. Itu kan menjadi catatan. Nah, balik lagi kepada gaya kepemimpinan. Di sipil, kita itu ada Habibie, ada Gus Dur, ada Mega, dan Pak Jokowi. Tapi dari 4 ini, Gus Dur dan Habibie itu cuma masa transisi, tidak bisa berbuat apa-apa, karena waktunya cuma 3,5 tahun. Megawati 3 tahun, ini sebenarnya yang saya bilang itu paling celaka. Karena di dalam waktu yang singkat itu aset negara yang dijualin sama Bu Megawati. Sementara di zaman Pak Jokowi lah pembangunan itu begitu luar biasanya. Jadi kalau kemarin ada orang bilang, utangnya tambah banyak 7.000 triliun segala macam. Jangan asal jeplak aja sampean gitu. Jadi dianalisa dulu. 8.000 triliun itu 3.000 triliunnya sudah bayar utang. Utangnya yang ditinggal SBY. Ya kan? Pembangunannya 4.200 triliun. Masa nggak ingat membangun tol 2.700 kilometer umpamanya, terus membangun jalan desa 395.000 kilometer, apalagi yang lain-lain, bendungan 60, bandara 27, belum lagi biaya untuk COVID 1.200 triliun, belum lagi biaya untuk membeli saham Freeport 62 triliun dan banyak lagi. Nah, sebenarnya di kepemimpinan Pak Jokowi, kalau dihitung antara bayar utang pembangunan dan hutang terakhir yang ditinggalkan, itu surplus. Duitnya dari mana? Ya dari pajak, dari mana-mana yang dia dapatkan itu. Bayangin Pak Jokowi 10 tahun itu efektifnya cuma 7 tahun. 6 tahun malah, yang setahun pertama dia menata apa yang sedang ada, dan itu mau diteruskan, mau dirubah, dan sebagainya. Sisanya 3 tahun hampir kita kena COVID. Jadi itu luar biasa. Nah, kembali lagi kepada Pak Prabowo. Kalau dari harapan awal kita digiring Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, termasuk saya, itu adalah harapannya menjadi penerus repondasi yang sudah dibuat Pak Jokowi. Ingat ya, repondasi. Jadi direpondasi Indonesia oleh Pak Jokowi. Ini yang harus diteruskan. Karena hilirisasi dan sebagainya itu adalah harapan kita ke depan. Selama ini sumber daya alam kita dijual dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan baku. Itu yang dinikmati oleh sejak zaman Belanda sampai kepada akhir kepemimpinan Pak SBY. Pak Jokowi lah yang membuat hilirisasi itu. Masih ingat kan, dulu kita jual raw material nikel saja, raw-nya saja, itu 1 tahun cuma sekitar 6 miliar dolar. Setelah hilirisasi menjadi 530 miliar dolar. Ada alih teknologi, ada segala macam. Kesempurnaannya sudah pasti tidak. Pasti ada kurang sana-sini. Tapi growth-nya secara value, secara nilai itu begitu tingginya. Nah, ini kalau sekarang Pak Prabowo diolok-olok, ambalat loh, yang sudah jelas-jelas kita punya. Diserang Malaysia seperti itu aja sama Anwar Ibrahim, terus mau mengajak kerjasama. Ini ada istilah bagus dari kawan-kawan. Ini ibarat rumah kita dimasukin maling, terus malingnya diajak makan bersama. Ini sindiran yang cukup telak sebenarnya buat Pak Prabowo. Nah, buat kita, style, gaya, dan sebagainya itu memang mempengaruhi. Jadi dua pemimpin kita sekarang ini adalah latar belakangnya anak-anak orang kaya. Megawati itu anak presiden. Jadi dia tidak tahu bau lumpur sebenarnya. Jadi kalau dia bilang partai wong cilik itu cuma jargon saja gitu kan. Kedua Pak Prabowo. Pak Prabowo ini adalah anaknya Pak Sumitro. Jadi lahir sebagai anak menteri. Besar di luar negeri. Pulang jadi tentara, jadi mantunya Soeharto. Jadi ini pun gayanya pasti top down. Jadi Pak Prabowo sendiri pun mana tahu dia cipluan, mana tahu dia gambutan, mana tahu dia bau singkong. Apa yang tahu Pak Prabowo Syatan? Tanya. Nah, ini kalau sekarang dia cuma mendengar laporan-laporan anak buahnya yang berpolitik itu Pak Prabowo, mereka ketemu coro saja dibilang merpati. Ketemu kancil dibilang sapi.
Nah ini Bapak sudah mulai kena sekarang. Jadi Bapak tidak boleh cuma percaya begitu saja sama mereka. Terus Bapak bangga, kita kerja 10 bulan dengan karya yang luar biasa. Aduh, Pret lah Pak. Kita yang ngerasakan di bawah ini sakit Pak. Ya kan, saya ini keliling. Saya keliling, saya ketemu orang. Kemarin saya diskusi dengan petani di Pati. Ya, apa yang mereka lakukan? Itu panen padi. Kalau nggak kena wereng, ya itu udah syukur katanya. Jadi kalau kena wereng pasti berutang. Bapak tahu rata-rata kepemilikan kita, lahan kita di petani Indonesia 2,200 meter persegi. Rata-rata yaitu 97% petani kita memiliki kayak gitu. Yang memiliki 1 hektar ke atas cuma 3%. Jadi kalau dibilang surplus segala macam itu petani tetap aja sakit. Karena kalau dia panen 3 bulan sekali dengan 5,2 ton per hektar itu sama dengan berapa itu dibagi 5 berarti kan? Berarti dia dua cuma dapat dibagi 5 cuma dapat 1,5 ton mungkin nggak sampai. Jadi duitnya itu Pak, saya hitung-hitung sebulan 1,7 juta. Jadi itu makanya kita dikatakan PBB garis kemiskinannya itu mesti 63% atau 68%. Nah itu posisi, kondisi yang ada di lapangan. Jadi Bapak tidak bisa asal pidato saja, dengar dapat kertas dari anak buahnya, Marwara Sirait dan sebagainya. Kemarin saya lihat podcastnya, kalau nanti memilih antara Pak Prabowo dengan Jokowi, ya milih Pak Prabowo. Oh iya dia penjilat, pasti. Begitu masuk ke kabinet aja gambarnya Gibran, dia nggak mau tampilkan gitu. Nah sekarang kalau saya kasih masukan yang lain, saya baru baca lagi. Presiden Senegal yang baru dilantik 23 April tahun 2023. Itu dia mengatakan, tidak perlu foto saya dipajang di kantor Anda. Ganti foto keluarga Anda, anak istri. Supaya kalau Anda mau korupsi, itu Anda lihat fotonya itu. Tega nggak Anda memberi makan keluarga Anda dari uang korupsi? Coba Pak Prabowo berani buat seperti itu. Tulis di atas foto di meja-meja bupati itu, Pak, Ma, aku jangan dikasih makan dari uang korupsi. Mungkin itu bisa jauh mengurangi daripada Bapak merayu-rayu terus undang-undang perampasan aset nggak Bapak luluskan juga sampai sekarang. Ya, ini hari Jumat. Semoga semuanya ini bisa bermanfaat obrolan kita ini. Terima kasih. Kita masih tetap mendukung Pak Prabowo walaupun kadarnya mungkin tinggal 50%. Sorry Pak Prabowo, sorry. Jadi ini masukan supaya Bapak aware tentang hal-hal yang tidak boleh ditelan begitu saja. Oke, Assalamualaikum. Iya, bagaimana menurut teman-teman pendapatnya Bapak Iya Subiakto barusan yang disampaikan cukup panjang ya, 12 menit lebih. Ya nggak masalah ya kan, karena kita seperti mendengarkan dosen yang sedang menyampaikan kuliah kan, seperti itu ya kan, lumayan lah ya kan kita mendapatkan kuliah umum gratisan ya kan. Kalau kita kuliah coba berapa udah biaya yang harus kita keluarkan kan, seperti itu. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iya Subiakto. Seperti biasa Pak Iya Subiakto tidak menyampaikan doktrin-doktrin tertentu, hanya menyampaikan pendapat yang dilatar belakangi atau didasari oleh pengetahuan yang bisa diukur gitu ya, yang bisa dirujuk dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kurang lebih seperti itulah. Terkait pro dan kontra itu hal biasa ya. Jadi misalnya Anda nggak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iya Subiakto, ya nggak masalah, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kalau saya setujunya 100 miliar ribu triliun %, ya kan? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.